Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 tentang paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Sekaligus kita akan membahas latihan soal pada buku paket bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka pada halaman 191 sampai 192. Nah, apa itu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf. Dan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas, dan kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif adalah kalimat utama, ide pokoknya berada di akhir paragraf. Jadi pada kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu kalimat penjelas, baru kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, kalau paragraf campuran, kalimat utamanya itu ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Sedangkan yang di tengah-tengahnya itu adalah kalimat penjelas. Dan pada halaman 191 ada soal perhatikan kembali teks pentingnya air bagi tubuh kita. Ini ada di halaman 187. Temukan ide pokok di setiap paragraf. Di mana letak ide pokok tersebut? Apakah di awal paragraf, di akhir paragraf, ataukah berada di awal dan di akhir? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Nah, pada paragraf pertama bunyinya, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Nah, kalau kita lihat kalimat utama pada paragraf pertama ini adalah tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Kalimat utamanya ada di awal, maka pada paragraf pertama jenis paragrafnya adalah deduktif. Lanjut ke paragraf kedua. Mari kita baca. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 18 air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Nah, kalimat ini adalah kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kita bisa membagi waktu mengonsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi. Ini juga kalimat penjelas. Salah satu waktu terbaik untuk mengonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Nah, ini juga kalimat penjelas dari ini. Nah, maka paragraf kedua jenis paragrafnya juga paragraf deduktif. Lanjut pada paragraf ketiga. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Nah, ini berarti manfaatnya. Ini pokoknya. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh. Nah, ini kalimat penjelas. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Ini juga kalimat penjelas. Dengan demikian,
kesehatan akan terjaga. Nah, pada paragraf ketiga ini, kalimat utamanya ada di sini, di awal, dan di akhir. Dengan demikian, berarti paragrafnya adalah paragraf campuran, karena ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Lanjut ke paragraf keempat. Sebaliknya, kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh. Dehidrasi dapat menimbulkan gejala berupa tubuh lemas, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, bahkan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Jelaslah kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Ternyata ini kalimat utamanya, kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Ide pokoknya ada di kalimat akhir. Maka jenis paragrafnya adalah paragraf induktif. Lanjut, paragraf yang kelima atau yang terakhir. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Secara sederhana, metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi, menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, lalu membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Nah, ini membahas metabolisme. Nah, di sini ada metabolisme, berarti ini kalimat penjelas dari kalimat awal. Sisa ini berarti ini penjelas. Dikeluarkan melalui keringat, urin, atau fesis. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Berarti ide pokoknya, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Ide pokoknya ada di awal paragraf dan ada di akhir paragraf. Maka jenis paragrafnya adalah paragraf campuran. Nah, udah bukan? Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar anak-anak.